bagaimana saya bisa Nah, melindungi bayi saya dari sindroma kematian bayi mendadak. Nah, apakah nah, tidur miring itu sangat paling. beresiko gitu? Ya, betul. Jadi kematian bayi mendadak ini biasanya terjadi paling banyak di usia kurang dari 1 tahun ya, Dokter Desti. Terbanyak banget itu kalau berdasarkan teori itu penelitian di usia 2-4 bulan. Kenapa penyebabnya apa saja? Penyebabnya itu biasanya itu ya, secara pastinya tidak diketahui, tetapi berhubungan katanya sih ada pengaruh dari usia gestasi ya, prematuritas mungkin ya. Karena usia prematur berarti organ-organnya pun belum semuanya matang. So, otomatis dengan imaturitasnya termasuk otaknya, di mana otak itu adalah mengatur pusat ataupun kontrol untuk pernapasan dan detak jantung. Itu pun belum sempurna. Jadi dia bisa belum pintar mengontrol napas, detak jantungnya pun belum sempurna. Jadi prematuritas, berat lahir yang kurang, kemudian mungkin ada infeksi pernapasan seperti batuk pilek ataupun infeksi pneumonia ya. Ya. Nah, kemudian bisa juga karena itu tadi yang disebut tadi tidur terlentang atau miring atau tengkurap. Tengkurap. Itu mungkin salah satu penyebabnya juga. Terus bisa juga karena tidur yang bareng-bareng tuh rame-rame di satu tempat tidur. Tahu-tahu Mencet. ketimpah deh takutnya ya. Mencet satu bayinya. Atau kondisi yang terlalu panas. Jadi berdasarkan penelitian memang ada beberapa jurnal menyebutkan bahwa kondisi bayi yang mungkin atau prematur kah gitu ya, tidurnya dibuat tengkurap atau miring itu ada juga mempunyai faktor mempunyai risiko besar untuk terjadi kematian yang tiba-tiba ini. Jadi bagaimana cara kita mencegahnya gitu ya? Mencegahnya. Mengatasi bagaimana? Ya, mungkin bayinya tidurnya terlentang saja, kecuali pada siang hari nih. Kalau saya menyarankan, sebenarnya bagus aja tidur terkurap ya, Dokter Desi. Dia akan melatih otot-otot dada dan pernapasan sebenarnya. Tetapi harus kita awasi benar, awasi Diawasi, ketat. nggak boleh lengah sedikit Nah, pun ya dokter, nggak karena boleh dia lengah tidak ada sedikit pun. kemampuan Nanti untuk mengangkat badannya ya. iya, betul, betul. Mungkin apalagi di usia 3 bulan pertama ya, Dokter Desti, dia belum punya kemampuan untuk mengangkat lehernya, Iya, begitu ya. leher belum Jadi bisa takutnya gitu. hidungnya tertutup, jadi nggak bisa deh dia. Dan juga hati-hati penggunaan yang apa sih selimut yang tebal gitu ya, pada saat tertidur ketutup hidungnya tiba-tiba kan bisa lewat tuh, Iya. gitu Jadi ya. jadi saya juga pernah baca mengenai tummy times gitu ya, yang ditengkurapkan. Nah, Ya, itu nggak boleh, tenggorokan. Iya. harus dalam pengawasan ya Terus dokter Leni ya, pengawasan, untuk pengawasan, bayi-bayi ya yang betul. Boleh saja tapi harus diawasi. iya, dan itu juga kalau bayi di bawah 1 bulan hanya sebentar aja ya dokter Leni ya, nggak boleh berlama-lama Iya ya. betul, betul, betul. Jadi Tidak memang boleh itu lama-lama ya. juga. Jadi kalau bayi-bayinya yang ada kondisi prematur, berat badan lahir rendah atau kondisi infeksi, itu memang beresiko sekali ya untuk jadi sindrom kematian mendadak. Tapi kalau bayinya fine-fine aja, jadi stimulasi dan pengaturan selimut, suhu itu yang lebih penting ya dokter Leni ya. Iya betul, iya. Oke, Tetap menjaga kehangatan untuk lanjut bayi kita sedikit ya apalagi bayi ini kecil. ya dokter Leni ya. Iya, Eh, nah, ngomong-ngomong tentang tidurnya bayi nih, bayi baru lahir itu kan tidurnya heeh. sering gitu ya. Nah, biasanya kan saran harus menyusui per berapa jam. Nah, kalau misalnya lagi tidur gitu dokter Leni, berapa jam sih harus dibangunkan gitu? Oh iya. Jadi sebenarnya bayi pada saat usia baru lahir tuh waktu tidurnya panjang, lebih banyak ya daripada anak. Sekitar 12 sampai 14 sampai 16 jam itu habis untuk tidur pada bayi-bayi. Jadi jangan Oke. heran kalau dia siang tidur mulu. Nanti malam nih biasanya di atas jam 9 dia akan mengganggu sampai jam subuh tuh biasanya ya. Karena nggak tahu Pada dia mana siang awal-awal mana malam kan? iya, dia belum tahu itu gitu kan. Makanya kita harus stimulasi juga seperti itu harusnya ya. Iya. Jadi eh, kapan nih dok? Misalnya dia bobok mulu nih siang dok. Berapa jam sekali dok? Nah itu kan pengosongan lambung kita tahu ya dokter Desti sekitar 2 jam 3 jam sekali ya dokter Desti. Nah mungkin sebaiknya kalau misalnya pemberian minum itu sekitar 3 jam 3 jam lah. Kenapa? Kalau ASI, apalagi kalau ASI harusnya semakin sering. Kenapa? ASI itu anak itu akan lebih mudah lapar karena dia mudah sekali diserap oleh Iya, ususnya sama bayi itu. Dia diserap akan lebih mudah lapar sempurna. dikit-dikit begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya tidurnya ada Mungkin yang bisa 4 minimal jam, 2-3 harus jam lah. dibangunkan ya dokter Leni ya. Harus Maksimal berarti dibangunkan, ya 3 jam ya. betul. 3 3 jam, jam, 4 jam ya tuh harus betul. dibangunkan, 2-3 jam lah distimulasi. bangunkan, iya betul. Nanti kalau misalnya tidak dibangunkan, ya bisa saja jadi menyebabkan kenaikan berat badannya nggak optimal ya dokter Leni. Kurang, tidak optimal, Karena fase betul. minumnya berkurang ya.
Mams ya. Ya. Satu Nah, lagi kalau misalnya penyebabnya dia malas minum kan jadi kita tanda tanya apakah ada suatu infeksi nih. Nah, kan itu iya, merupakan kalau salah memang satu ternyata tanda lebih infeksi banyak juga. tidur, mungkin harus Iya, dicek ya, betul. ada masalah nggak ya? Dicek. Datang Heeh. ke dokter. Iya, Iya, betul. mungkin apa ada kondisi-kondisi sakit tertentu gitu ya. Tertentu. Makanya harus hati-hati kalau bayinya Iya. dominan, jadi banyak tidur, lesu lah istilahnya ya, tidak Malas aktif. minum, Heeh. tidur terus gitu ya. Iya, Betul, tidak iya. aktif. Heeh. Jadi, nah Dokter Leni, tadi saya karena menyinggung kenaikan berat badan gitu Dokter Leni ya, kan kayaknya beberapa minggu lalu kita bahas juga ya, bayi itu kan awal-awal beratnya turun gitu ya, Betul, biasanya. iya. Nah, berapa sih maksimalnya boleh turun Dokter Leni dan dalam waktu berapa lama? Terus target-target Iya. kenaikan berat badan itu harusnya gimana sih Dokter Leni? Boleh nggak kelebihan targetnya? Atau ya kalau nggak tercapai Hmm. kan memang nggak bagus. Tapi kalau kelebihan juga gimana tuh? Oke. Ya, pertanyaannya bagus banget, Dokter Desti. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang paling sering kita jumpai dipraktekkan ya, Dokter Iya Desti. betul. Jadi pada anak-anak yang ASI, ini kita menyinggung tentang anak ASI ya. Pada trimester pertama nih, 3 bulan pertama kelahirannya, diharapkan kenaikan berat badan itu sekitar 800 sampai 1 kilo, Dokter Desti. Kenaikan berat badan trimester pertama. Trimester kedua itu sekitar 600-700, trimester ketiga itu dinaikkan sekitar 300-400 per bulan. Jadi per hari per minggunya sih bisa dihitung sendiri ya sama ibu-ibu bapak ya di Iya. sini. Terus Ada yang kalau rajin? Heeh. Jadi mungkin kalau minggu pertama itu kenaikan sekitar 20 sampai 30 gram per hari lah Dokter Desti Iya, kalau bisa dihitung ya. 20 Sekitar 30 30 ya gram 20 ya sampai Mams per 30 hari. gram per hari. Iya, Ya, jadi kalau misalnya yang 30 1 bulan hari, pertama 30 kan kali 30 ya 900 ya, kurang lebih 1 kilo ya 900. Dokter Leni Yes, ya. Mm-mm. betul. Iya, pintar Dokter Desti. Terus apa tadi ya? Kenaikan berat badannya harus segitu, minimal Mm-mm. tuh sekitar 800, 900 atau sekilo lah. Kemudian kalau kelebihan bagaimana dok? Iya, Nah itu kelebihan dia. gimana Ini yang dong? kita, ya kalau kurang kan pusing juga, kurang kelebihan pusing juga tuh. Iya, Kalau kurang mungkin kita kita itu tadi. Kalau kurang mungkin kita harus lihat lagi lechon ibunya, bagaimana pemberian frekuensi pemberian asinya, asinya. berapa banyak, berapa lama. Nah, kalau ASI, kalau anaknya kelebihan juga, sebenarnya tidak mungkin didietkan ya Dokter Desti. Nggak mungkin Iya, dong. emang Anaknya emaknya. udah nggak boleh minum. Tidak mungkin, apalagi di anak ASI. Berarti teknik ibu pemberian ASInya lah yang harus kita koreksi. Seperti apa? Waktu minggu lalu saya pernah bilang ya, Mm-mm. ibu-ibu yang di kita nih, dikit-dikit persepsinya lah, jika anak menangis itu lapar. Mm-mm. Selalu berpikir kalau anaknya nangis berarti lapar. Jadi ngejel lah. Saya udah pernah Nah, sering bilang ingat, ngejel. masih kan nggak Dikit ngejel? langsung jejel. Ngejel itu. Jadi eh dikit jejel. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan kenaikan berat badannya juga bisa over. Ya. Jadi kan ASI itu terdiri dari formil dan hand meal ya. Formil itu mengandung banyak laktosa. Hand mealnya banyak mengandung lemak ya kan. Di mana pemberian yang baik untuk pemberian ASI itu sekitar 15 menit biar sama-sama efektif tuh pemberian dapat formilnya ideal, hand mealnya juga ideal. Biar berat badannya juga naik sesuai dengan target kita. Iya, ingat Jangan Mas, lupa 15 juga menit, kalau 15 menit, jangan 1 jam. dia 30 menit. Iya, Iya, ini kadang-kadang berjam-jam sampai 1 jam dok nggak sampai mau bangsa nggak lepas-lepas. bisa Sebenarnya ngapa-ngapain. bukan Mm-mm. ya nggak bisa apa-apa itu ujungnya apa ibunya stres dong nggak bisa tidur. Padahal sebenarnya anaknya mungkin bukan nenek ya dokter Desi hanya nempel aja karena dia ngerasa nyaman. Di Nyaman. pelukan ibu itu nyaman sekali loh. Nah, itulah. Jadi belum tentu dia lapar. Makanya ujungnya anaknya gendut obesitas. Nah kalau kegendutan juga itu yang kita harus pantau. Kenapa bahaya untuk penyakit-penyakit metabolik ya ke depannya. Kalau obesitas Iya, kan bisa menyebabkan penyakit iya. jantung, Apalagi kalau diabetes dan berlangsung lain-lain. terus-menerus ya, Dokter Leni ya. Ya betul, ya. Oke, mudah-mudahan udah jelas ya Mams ya. Jadi di awal itu bisa turun dulu, tapi setelahnya harus ada target ya, sesuai Oh, dengan lupa tadi turunnya trimesternya. 2 minggu pertama ya, Dokter Desti. 2 minggu Mm-mm. pertama biasanya akan turun sekitar 5-7%. Jadi Oke, nggak dihitung boleh juga saja turunnya 5-7%, kebanyakan tidak ya. boleh lebih. Ya, kalau misalnya berat badan 3 kilo, turunnya 500 gram dok dalam 2 minggu. Nah itu tanda tanya ada Mm-mm. apa tuh? Gitu. Karena nggak boleh turun, harusnya sebanyak itu. Penyebabnya cari dulu kenapa. Jadi kunjungilah dokternya supaya tahu nih berat badannya turun atau tidak, besarnya turunnya banyak kebanyakan atau enggak gitu ya. Iya. Nanti Jadi soalnya minggu kedua biasanya dia akan catch up untuk kembali ke berat badan lahirnya. Biasanya hari ke-9, hari ke-10 dia akan kembali ke berat badan awal, kemudian akan perlahan-lahan naik setiap harinya. Harusnya begitu. oke, jadi harus tumbuh ya Mams ya bayinya ya.